Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wa Muhammadinil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sebagai hamba Allah tak besan-besannya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan terutama kita melaksanakan
salat Jumat yang diawali dengan khutbah singkat. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini sedikit kami mengkaji terkait dengan sholat berjamaah ditinjau dari sisi kesehatan dan sosiologi kontemporer. Dari dua sisi ini kami akan sampaikan bahwa sholat berjamaah itu tidak hanya dilihat dari pahala yang sebagaimana kita ketahui, dan juga dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Makna ayat ini mengisyaratkan bahwa pentingnya berjamaah dalam ibadah sebagai bentuk ketertarikan kita, sebagai bentuk spiritual dan sosial. Rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Jadi itu pertanda kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Hadis Nabi juga dari Bukhari, salatul jama'ati afdalul min salatil fadh bisa wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Sidang Jumat yang berbahagia, bahwa ayat dan hadis ini menekankan kita pentingnya salat berjamaah, khususnya salat-salat wajib. Tetapi di balik dari perintah ini tidak sekedar mengejar pahala, tetapi dari sisi kesehatan ada dua hal, dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial. Yang pertama dari sisi kesehatan. Kenapa kita dianjurkan untuk salat berjamaah? Ketika imam sebelum takbir menyampaikan lurus dan rapatkan saf. Dan di era sekarang bid'ah hasanah itu ditambah, dan matikan handphone. Luruskan saf, rapatkan saf, ya, dan matikan HP. Nah, ternyata dari hasil riset seorang peneliti dari Amerika, bahwa ketika kita berjamaah, maka tubuh manusia ini secara fisika mengandung elektrik. Ada energi positif dan negatif. Nah, dari positif dan negatif ini, maka ketika kita bersama-sama merapatkan barisan salat berjamaah, maka ada energi positif yang saling dibutuhkan oleh tubuh manusia.
Nah, ada gelombang-gelombang elektrik yang mungkin yang sudah hilang ketika kita bekerja dari pagi sampai jam 12. Banyak tenaga yang keluar, banyak energi yang keluar, memikirkan bagaimana meningkatkan mahasiswa. Keluarlah kita punya energi itu. Rapat sana, rapat sini. Bahkan energi kita sudah habis, lanjut lagi rapat. Nah, ternyata dengan sholat berjamaah itu, maka energi itu akan kembali menjadi pulih. Nah, makanya kita dianjurkan sholat berjamaah itu, biar setelah sholat berjamaah, aura kita kelihatannya cerah, karena ada energi positif. Demikian pula dari sisi hasil riset bahwa dari jam 1 ke jam 4 untuk sholat asar, makanya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, kita dianjurkan lagi untuk sholat berjamaah, karena energi berkurang lagi setelah kita bekerja jam 1 sampai jam waktu asar. Dari pagi rapat, ya, skor sholat zuhur, lanjut lagi rapat. Nah, itu kan memerlukan tenaga. Maka kita lagi disuruh sholat berjamaah agar pulih lagi kita punya kesehatan. Nah, setelah setelah asar menjelang maghrib, tinggal 3 rakaat. Karena setelah sore hari mungkin kita sudah tidak terlalu porsi, sehingga gelombang elektrik cukup dengan 3 rakaat. Nah, kenapa Isya lagi disuruh berjamaah sebanyak 4 rakaat? Antara maghrib dengan Isya itu interval waktunya singkat. Ternyata hasil penelitian jamaah sekalian bahwa kita dianjurkan sholat berjamaah di waktu Isya itu untuk membutuhkan tenaga, energi positif untuk bangun di tengah malam, untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh. Makanya jangan heran kalau pada saat tengah malam itu semua organ-organ tubuh kita segar dan seolah-olah kita punya tenaga yang kuat. Nah, karena apa? Untuk sholat subuh, untuk sholat tahajud maupun sholat subuh. Nah, inilah pentingnya bahwa kita melaksanakan sholat berjamaah itu tidak sekedar mendapatkan pahala 27 derajat, tetapi dari sisi kesehatan itu akan meningkatkan gelombang elektrik yang saling membutuhkan. Makanya kita itu disunahkan oleh Nabi mengunjungi orang sakit. Orang sakit itu disunahkan untuk dikunjungi karena apa? Memberikan energi positif kepada pasien. Ya, bisa jadi dengan kunjungan kita itu pasien ini akan segera sembuh karena ada energi positif. Demikian pula Rasulullah menganjurkan kita untuk menghadiri undangan atau jamuan. Karena apa? Mungkin di sisi lain itu juga akan memberikan energi positif. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa sholat berjamaah ini penting karena selain mendapatkan pahala, maka kita juga bisa mendapatkan sehat. Semakin banyak kita melaksanakan sholat berjamaah, maka tubuh kita akan semakin sehat. Sidang Jumat yang berbahagia, secara singkat bahwa masih banyak hal-hal yang bisa yang ditimbulkan dengan sholat berjamaah. Namun waktu yang singkat, maka kami langsung pada dari sisi sosial.
Sidang Jumat yang berbahagia. Menurut Dr. Randa Hamad, hasil penelitian bahwa sholat berjamaah itu memperkuat rasa kebersamaan melalui tindakan kolektif, berulang menciptakan rasa keterikatan social bonding antar individu dalam komunitas muslim. Jadi kalau kita sering sholat berjamaah, maka ada semacam ketertarikan, ada semacam motivasi untuk ketemu dengan relasi, ketemu dengan rekan kerja. Ya, kadang-kadang kalau kita ketemu janjian, kita ketemu di kafe A, kafe B. Jarang kalau kita itu, ayo kita ketemu di masjid. Nah, ya di era modern sekarang kita ketemu di tempat nongkrong yang ada live musik. Nah, tidak pernah ayo kita ketemu nongkrong di masjid. Di sana ada pengajian. Di Darul Arkam ada pengajian. Jarang. Ya. Sidang Jumat yang berbahagia. Menurut Profesor Muhammad Abdul Qusem dalam jurnal Islamic Sociology Review, bahwa sholat berjamaah menjadi salah satu penguat sosial kapital melalui jaringan pertemanan, kepercayaan, dan norma kolektif. Nah, orang-orang yang rutin sholat berjamaah cenderung memiliki tingkat kepercayaan antara individu yang lebih tinggi. Nah, orang yang tidak mau sholat berjamaah itu karena takut ketemu dengan seseorang. Padahal justru sholat berjamaah itu akan membuat kita lebih banyak rekanan. Pernah ada salah seorang tetangganya itu masjidnya itu berdekatan dengan salah satu bank. Padahal rumahnya dekat masjid itu. Dia tidak sholat situ karena takut ketemu orang-orang di bank. Nah, artinya kepercayaan secara individu. Kadang-kadang kita tidak sholat di masjid A, masjid B, karena takut ketemu dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai hatinya atau pernah ada sesuatu sehingga dia tidak mau sholat berjamaah. Lebih baik dia sholat sendiri daripada ketemu dengan si A, si B di masjid. Ya, kadang-kadang di kampus juga, oh ada tipa rektor, ayo kita sholat jamaah. Kalau tidak ada tipa rektor, ya. Nah ini, seperti inilah sifat-sifat yang harus kita hilangkan, bahwa pentingnya sholat berjamaah itu untuk meningkatkan kepercayaan individu. Sidang Jumat yang berbahagia, bahwa di dalam sholat berjamaah dari tinjauan sosiologi ini, kalau menurut Emil Durkheim, bahwa sholat berjamaah itu berfungsi sebagai pengontrol norma. Sholat berjamaah memperkuat nilai-nilai kolektif umat, mempertegas batas antara baik dan buruk, serta menginternalisasi etika Islam dalam interaksi sosial hari-hari. Artinya bahwa hasil penelitian ini, bahwa kita untuk meminimalisir sesuatu, atau setidaknya ketika kita sholat berjamaah, itu justru mengurangi masalah. Tapi kalau kita tidak sholat berjamaah, itu menambah masalah. Bisa jadi ketika kita berjamaah di salah satu masjid, ketemu dengan si A, si B,
Bisa jadi, alhamdulillah Bapak sholat Jumat atau sholat di sini. Ada anak saya yang saya mau kasih kuliah di Unggul. Kan itu jadi semacam, itulah fungsi kita sholat berjamaah. Nah, dari situlah kita bisa meningkatkan kepercayaan kita di dalam sholat berjamaah. Sidang Jumat yang berbahagia, bahwa sholat berjamaah ini penting, insya Allah. Walaupun hanya sholat 5 waktu, ya di kampus ini zuhur, asar, ya marilah kita berusaha untuk sholat berjamaah. Insya Allah dengan jamaah masjid ini kita bisa makmurkan. Di sana juga sementara membangun masjid dengan berjamaah. Insya Allah kita bisa menyelesaikan masjid. Demikian pula bahwa sholat berjamaah ini untuk bisa menambah energi positif sehingga kita bisa berpikir bagaimana membangun kampus ini, bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa. Kalau mahasiswanya banyak, maka energi positif pasti akan meningkat. Ya. Tapi kalau mahasiswanya kurang, energi negatifnya juga akan berpengaruh dan pengembangan kampus, stimulus akan menjadi tidak tulus lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita perbanyak mahasiswa dengan sholat berjamaah di tempat-tempat masjid, di masjid-masjid selain dari kampus. Insya Allah ada ketemu dengan Bapak A, Ibu ini, sehingga ada komunikasi anak saya masuk di Unggul. Sidang Jumat yang berbahagia, saya kira ini hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan hasil riset ini tentang pentingnya salat berjamaah yang telah dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Muhammadinil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayyaminum amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana la tu'ahinna inna sina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qabl. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala bih wa'fu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terus dan rapatkan satu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل